Assalamualaikum, ya, sobat guys. Di sini bareng Eko Bikes ya, di garasi Eko, nggak di Trijaya, di rumah nih guys. Hari Minggu, kedatangan pelanggan istimewa guys. Sepeda Merinnya ini kan pakainya Sora ya, gravel. Ini barang sama burung-burung guys. Ini namanya suasana rumah guys, kayak gini hari Minggu guys. Panas terik ya. Ada proyek nih guys, upgrade pakai 105 untuk cranksetnya. Kemudian soranya ya biasa dijual. Nanti cari aja, dicopotin ya. Drifter, crankset, hub, apalagi tuh RD sama FD ini stangnya pakai Ricci ya. Ngeflare dia nyamping gitu. Nih pakai cranksetnya 105 punya road bike ya. Kemudian ini RD-nya pakai apa? GRX guys. Mantap. Anak muda punya guys nih, tangguh ya. Luar biasa, gravel beneran ini. Pokoknya udah luar biasa nih pedal guys. Pedalnya Stumer ya. Jadi kalau sahabat beli di online, masangnya di mana? Di garasi Eko lebih oke ya. Lebih oke. Namanya Eko ya oke ya tentunya. Nah, ini hubnya ya, Stumer. Jadi nggak usah ganti jari-jari guys, kita bongkar pasang lebih hemat jauh ya dah. Ini jangkrik. Ini bukannya jangkrik ya, apa ya bunyinya. Jadi pelatuknya itu banyak, otomatis dia lebih nyaring, lembut gitu dia. Nah, ini Stumer halus ya. Ada harga, ada kualitas guys, pasti begitu. Makan pisang saya sebelum eksekusi. Sarapan pisang yo. Yang suka makan pisang siapa? Monyet. Bisa banget. Nah, ini kembali lagi sudah sarapan pisang ya. Nah, si monyetnya bongkar si Ekonya buka roda belakang, bisa banget ngomong. Ya sobat, ini durasi agak panjang, hampir 20 menit ya. Ya, yang belum subscribe ya subscribe, nanti tutorial buat kalian semua pencinta sepeda guys. Gimana kalau gravel sama MTB enakan mana? Suka-suka lo. Yang pastinya kan era perkembangan zaman tentunya disempurnakan ya. Dulunya ini kan cycle cross ya, dari road bike dibikin buat belusukan. Yang suka belusukan pakai MTB, aduh terlalu empuk ya pakai gravel angin, tapi nggak begitu ekstrim ya. Beda ya sama MTB yang downhill ya. Ini hubnya yang lama, ini banyak sudah pakai WTB. Kemudian ini parkirin dulu ya. Mas kalau ngerjain gini berapa lama? Lama banget, bongkar pasang guys ya. Setengah hari lah kalau dikerjain terus. Cuma harus teliti karena kan throwing ya, copotin jari-jarinya ya dah. Nih kita copot dulu rotornya guys nih. Pakai rotornya nih, punya rotor TRP nih. Jadi pakai mata copotannya lagi. Kuncinya kunci ini ya, kunci bintang ya. Bintangnya juga harus kuat, kalau nggak kuat dia bisa selek dol. Nah, yang belakang sudah, kemudian yang depan. Nih alhamdulillah guys, dengan era perkembangan zaman, era keterbukaan ya, zaman internet boleh dibilang. Jadi informasi itu cepat dapat, akhirnya apa? Orang-orang sudah pada sadar diri, alhamdulillah ya. Apalagi sekarang ya anak-anak muda sudah pada gawe, sudah pada ngantor, tentunya makanannya enak-enak kan. Makan dan minum nggak boleh berlebih ya, harus seimbang. Makan enak terus, minum enak terus ya. Soda, gula dan sebagainya, lama-lama apa? Ya, naudzubillah min dzalik ya. Masuk rumah sakit, diagnosanya apa? Sakit jantung, gula, apalagi itu diabetes saya gula, kemudian ginjal segala macam. Jauhkan itu semua, kita kembali ke alam guys ya. Kita pasang hubnya, maksudnya kembali ke alam gimana? Kita pasang banyak. Jadi badan itu harus capek ya, capek itu bukan capek kerja ya. Capek kerja kan ada capek fisik kerja, ada capek pikiran kerja. Dibikin rileks, keseimbangan. Jadi kita olahraganya harus ada. Intinya gini, racun dalam tubuh itu bisa keluar lewat keringat. Jadi diusahakan sampean olahraga itu sampai berkeringat. Keringatnya kayak orang mandi itu. Nah, itu baru nanti sampean sehat lagi ya. Badannya atletis lagi ya. Semangat, mau cewek mau cowok sama aja ya. Sekarang orang-orang muda 47 tahun kadang udah cuci darah. 40 tahun udah minum darah tinggi, minum obat darah tinggi. Jauh-jauhkan itu.
Gimana Mas Eko, sehat nggak? Alhamdulillah. Nah, kita harus tampil sehat karena nginfoin sampean semua ya. Jangan sampai karena udah terbiasaan jadi habis sekolah habis itu habis kuliah ngantor, lupa ya. Ngejar karir ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Udah kebeli semua nggak nikmatin, sakit. Aduh ya Allah, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Sedih banget ya. Nih bagi yang ngalamin itu semua ya bisa sembuh tetap, ya tetap bisa sembuh. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, makan herbal, makan herbal. Aduh. Ini gimana kita untuk kita hari tuanya itu tetap sehat perkasa ya. Kan kita dalam berdiri itu otomatis kan kaki ya. Kakinya dilatih kuat, goes sepeda ya, pahanya harus gede. Jadi kalau pahanya gede itu paha di situ nyimpan kolesterol, nyimpan gula, nyimpan apa aja di situ, nyimpan lemak. Jadi kalau orang nggak punya lemak mati, orang nggak punya kolesterol mati, orang nggak punya gula mati juga. Jadi harus keseimbangan. Naruhnya jangan di perut ya, orang di perut namanya orang hamil. Naruhnya di paha, jadi olahraga di paha, di betis gitu, jadi gede pahanya gitu ya. Mau cowok mau cewek sama aja, naruhnya di pantat, di bokong gitu kan. Jadi lemaknya jangan di pinggang. Lo pinggang masya Allah kayak orang hamil. Nih Mas Eko tuh badannya kecil ya, perutnya kecil juga tuh. Apa mas obatnya? Mas olahraga guys ya. Olahraganya apa sama terserah. Mau naik sepeda boleh ya, kita kan bergerak di dunia persepedaan ya, sepeda aja dah. Mau futsal boleh silahkan, mau bulu tangkis boleh silahkan, mau apa bola basket silahkan, mau renang boleh, mau lari, mau jogging. Pokok sampai ini dalam waktu 7 hari seminggu ya 1 atau 2 kali sama olahraga. Syukur-syukur sama naik sepeda back to work ya. Dari misalnya dari Senin sampai Jumat 3 kali seminggu. Nah, atau 2 kali seminggu, suka-suka ya. Ini dari diri sendiri ya. Jangan ikut klub ya, maksudnya jangan tergantung klub sepeda. Kalau klub sepeda itu anggota-anggota karena semangat kalau kagak. Jadi kalau sampean pengen upaya sampean hari tuanya itu sehat ya, jarang masuk rumah sakit boleh dibilang ya, dari mudanya sekarang harus tertib olahraga. Ini kembali ke sepeda, copot-copotin ngomong apa itu ilmu itu ya dah. Kadang-kadang kita lupa ya, kerja terus ada tuh. Nih saya sambil ngobrol-ngobrol santai nih kan ya, subscribe ke saya kan banyak, jadi latar belakangnya juga banyak banget. Ada di sono di Kalimantan, ada di Jember, ada di Papua, ada di Medan, ada di Bali gitu. Sambil ngobrol supaya kita lebih dekat ya. Jadi ada tuh kejadian di kampung saya ya, di Limo Cinere ini. Dia pesan WhatsApp sama istrinya, yang saya nggak pulang, lembur gitu kan. Itu malam minggu tuh dia WhatsApp jam 9, jam 10 gitu kan. Ya keluarga muda baru punya anak 2. Dia perokok juga. Kemudian ruangan kantornya kan pasti ber-AC, ada lembur kan, berapa kerjaan yang harus dia selesaikan, lembur ya. Lembur beneran. Pulangnya hari Senin pagi, naik level, almarhum. Angin duduk kalau orang Jawa bilang, serangan jantung. Jadi jantungnya ada anginnya, jadi ngempos dia. Jantungnya ngempos. Jantungnya masuk angin guys ya. Aturan itu darahnya penuh tapi ada anginnya, udah kayak karburator aja. Ngempos. Jadi dari sekarang kalau bersepeda itu kan latih otot paha, kemudian latih jantung juga supaya iramanya itu sesuai dengan kehendak Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Jadi pembuluh darah itu lancar dia, dari darah dipompa lewat jantung masukin ke pembuluh darah, terus kemana-mana dia ada ke otak ya. Ke otaknya jadi otak-otak. Otaknya penuh darah, otomatis oksigen juga, jadi dia berpikir bisa sempurna, nggak emosian ya kak, dikit-dikit nggak marah, dikit-dikit nggak ngambek. Ada duit nggak ada duit podo ae kalau otaknya itu penuh dengan darah. Kalau otaknya nggak ada darahnya mengecil, lupa dengan orang yang disayangi. Jangan sampai lakukan itu ya. Jadi harus olahraga. Kalau darahnya itu ibarat sawah itu ada aliran terus darahnya apa, otaknya itu subur, ada aliran darahnya, aliran darah gitu. Kalau nggak ada otaknya itu apa,
mengecil lupa nama sendiri ya, lupa nama istrinya, lupa nama suaminya, masya Allah stroke. Aduh, orang kalau ke Alfa itu dapat stroke, tapi kita bukan stroke itu maksudnya. Jadi mati separuh karena kan si otak tuh nggak bisa perintah, nggak bisa kepindah ke organ yang lain, saya mati separuh. Jadi tangannya males, nggak bisa gerak gitu kan. Dan itu kenapa itu bisa terjadi? Karena makan dan minum berlebih, kemudian nggak dikeluarin, nggak olahraga. Racun-racun yang kita makan itu nyatu tuh ke situ, nyumpel ngerti nggak sampai nyumpel itu nyumbat sehingga dia nggak bisa gerak. Kembali ke sepeda ini. Kita pasang guys, nih si RDJRX yang 1 kot tadi kan Sora 105, langsung ganti. Nih kalau sampean pengen nanya, Mas limbahnya dijual nggak? Komen aja di situ. Komen nanti kan ada nomor WhatsAppku tuh 085695099628, saya ulang ya. 085695099628. Nanti saya kabarin ke yang punya sama WhatsApp aku. Nanti aku tag WhatsApp orangnya sama langsung aja. Jadi aku mah lewatin lancarin aja. Misalnya jauh-jauh transfer nanti tak kirim, pasti dikirim. Nggak mungkin nggak dikirim, mau dimanapun dah, mau di kolong jembatan mau di ujung dunia dikirim tetap. Zaman sekarang ada JNE, ada Antar Aja, ada semuanya dah. Kok nggak pakai aplikasi Tokopedia ya? Bisa juga, tapi ini aman tetap. Kalau di YouTube kan nggak bakal nipu saya. Masa mau nipu? Eman temen, subscribe saya udah banyak, masa mau nipu? Nah itu. Mau diketeng nggak Mas? Boleh, mau beli RD-nya boleh, mau beli stang ricinya itu ada juga, mau dijual juga. Mau beli cranksetnya boleh, mau beli FD-nya juga boleh. Namanya juga udah limbah tapi masih bagus ya, rantainya juga boleh. Ya kita pasang rantainya, Mas. Rantai 9 speed cocok nggak? Bukan rantai 11 speed. Ya udah cocok, pisau kan lain ukuran. Jadi kalau untuk komponen itu harus pas. Nggak boleh dicampur lain tipe ya. Harus kalau sebetulnya kalau GRX sama GRX RD GRX di mix dengan shifter Diore bisa nggak? Bisa, tapi nggak sempurna. Nanti ada video saya, jadi RD GRX di mix dicampur dengan shifter MTB Diore. Bisa Mas, bisa. Nah, tapi lucu nanti besok atau lusa lah insya Allah. Kemudian ini kemarin juga ada RD GRX di mix dengan grifter 105 lama. Bisa, cuma nggak semut, nggak bisa satu-satu. Yang ini sama, jadi 105 di mix dengan RD Diore baru, GRX sama 105 yang bergrifter baru ya. Ini bisa, alhamdulillah connect, dia bisa baca satu-satunya sama satu keluarga, dia boleh dibilang pas, cocok. Jadi jangan khawatir ya Mas, 105 di mix dengan Diore nggak bisa, Diore nggak bisa maksimal. 105 sama apa tadi tuh GRX masih cocok ya. Jadi nggak usah harus beli grifternya harus GRX juga, lumayan 6 juta dia harganya. Luar biasa kelenger harga komponen MTB-nya agak sedikit kelenger ya. Kalau pencintanya Mas banyakkan sepeda gunung apa gravel? Untuk sekarang nih kebanyakan anak muda itu lebih condong ke gravel atau komuter bike atau federal ya. Jadi dia buat ke kantor. Kalau MTB kan di aspal kan rada sulit, keberatan karena banyak kan gede banget. Kalau ini kan udah pakai 700C ya, sehingga rodanya lebih gede, udah gitu banyak kan paling 743, 738, jadi udah agak sedikit kecil, nggak kembung kayak sepeda gunung. Kalau sepeda gunung kan di gosnya buak buk. Bagaimana kalau road bike Mas? Road bike itu kayak fiksi 732, 728, 725, 723, tergantung lebar dari si frame si peleknya itu. Kalau sepeda aku itu yang fiksi yang waktu ada kontennya itu buat ya pakai 725. Ban Mas, ban yang bagus merek apa Mas? Yang mahal. Aku nggak ngaku. Ban yang bagus merek yang mahal. Ada harga, ada kualitas. Jadi sampean kalau aku tuh jawabnya itu keumuman. Ada harga, ada kualitas. Jadi bukan merek ya. Jadi kalau dia harganya bagus, otomatis barangnya bagus, karena dari
dari barang bagus itu perjuangannya juga luar biasa, makanya harus dihargai dengan harga yang mahal juga. Seperti Ricci ini, Mas, tang ini mahal nggak Mas? Ya bekas aja 400.000 bekas itu, apalagi baru ya. Ya bagus Mas, ya bagus banget, harga segitu jadi stang doang ya. Ya, jadi gitu. Jadi Mas, kan ada yang nanya Mas, si Bear sama ini bagusan mana? Ya bagusan yang mahal. Tetap ya tetap begitu. Jadi semua di dunia ini hitungannya tuh pakai duit. Jadi kalau duitnya mahal, otomatis dapat yang bagus. Nggak mungkin murah bagus saya ngomong ngapus ya. Jadi kalau ada pedagang yang barang murah dikata bagus, ngapus ya. Orang jujur aja, apalagi jejak digital. Apalagi aku direkam nih kan, bikin konten. Nggak ada yang bisa bantah nih kalau yang bagus mesti mahal. Mahal tapi relatif ya, bagi orang yang ya taruhlah ekonominya ini yang ngomongnya mahal, bagi ekonomi yang lebih banget ya tetap aja murah. Dia nyetak duit, udah punya pohon duit. Ini kenapa si Merin ini tetap mahal? Ini kan Polygon punya. Udah gitu kan dia udah punya karisma, di hati orang udah nanem. Kayak ibaratnya itu kayak motor Honda. Ya, motor Honda juga Beat Karbu aja sekarang masih 6 juta 7 juta ya ta. Beat udah 15 juta segala macam. Kan coba kalau yang merek lain, Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya. Sama di sepeda juga gitu. Polygon masih tinggi. Nah, coba Pacific, Elemen. Ya maaf, bukannya banding-banding ya, tapi memang kenyataan begitu. Nah, tapi kalau yang Polygon ya, Mas, ini ada sepeda bekas Polygon. Wah, kesannya udah top banget. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia waktu berangkat dagangnya dia tetap pertamanya dikeluarin, dipasarin harga-harga yang mahal, sehingga dia lanjutannya tetap kesannya kayak mahal gitu. Padahal mah kadang-kadang ya. Jadi kalau Polygon itu ada waranti ya, ada apa namanya tuh, garansi frame-nya itu sampai 10 tahun. Coba merek lain nggak ada, seperti Pacific. Ini bagi Pacific ini biar koreksi nggak masalah. Masa tukel tuh Norrisnya ya ta, frame kan untuk nggak cilaka tuh orang. Ya mereka itu kadang-kadang jual, kadang kalau untuk Pacific jual komponen, kalau frame-nya ya biasa-biasa aja, beda sama Polygon atau yang merek lain. Oh capek juga ngomong guys, ini sampai berapa menit ini udah nih? Oh 17 menit, alhamdulillah. Oh ya sudah subscribe belum? Ini kita setting RT itu kayak gini guys. Coba dulu apa itu jadi gampang, ada huruf L, ada huruf L. Mudah, nanti video saya perbaharui terus nanti insya Allah. Ini presiden baru, nanti kontennya baru guys, insya Allah nih. Selamat ya bagi pendukung Pak Prabowo, kita terima presiden Indonesia yang keberapa ini, sampai lupa saya ganti-ganti presiden. Semoga lancar jadi Indonesia emas ya. Alhamdulillah ya, Indonesia tetap dalam aman, lancar dan berkah ya. Negara lain nggak kayak kita guys ya, tembak-tembakan sono sini. Kalau kita main sepeda olahraga pengen sehat ya, siapapun presidennya goes tetap goes. Saya kemarin dipanggil Prabowo, nggak mungkin bisa banget guyon-guyonan. Pak Prabowo nggak main sepeda, mainnya naik kuda dia. Nah, kita kembali ke sini, udah mulai jadi ya guys. Ini ada gelnya ya, jadi ada apa tuh? Ada ya gelnya gitu kayak air nih, jadi buat bantalan tangan karena megangnya di situ. Nih kalau Mas Eko gitu masih bisa dipakai tuh, barter juga masih bisa dipakai, tetap aman. Kabel-kabel juga masih bisa dipakai kalau ngerakit di garasi Eko, karena kan diupayakan komponen sedikit mungkin digantinya. Ini untuk inner kabel juga pakai yang lama ya ta. Kemudian brush on juga ada juga buat FD. Kemudian jari-jari juga pakai yang lama juga, masih alhamdulillah. Ini kalau masang bartep gini dia harus ada ditarik keras ya, ada tenaga di situ. Jadi kalau nggak pakai tenaga tarik itu nanti dia ngondoy lemot gulung, mengkeret, tahu mengkeret enggak? Nih bagi pria-pria nih nggak mau olahraga mengkeret tuh, ada si Panji, si anakku tuh nomor 3 tuh, si Black tuh barusan lewat mau sholat ya, asar dia. Ini alhamdulillah tempat kita ini dekat tempat ibadah guys, jadi ada suara adzan, ada surat tilawah, apa namanya tuh, baca Quran, lupa saya masa. Udah ini keras banget guys ya.
harus bertenaga nih, pakai kos kutang guys nih, panasnya main bukan nih rumah saya, alhamdulillah nih. Mas, rumahnya di mana? Garasi Eko, ketik aja di Google, kalau nggak tanya si IA itu. Garasi Eko di mana? Nanti dikasih tahu. Eko Bikes di mana? Dia kenal sama gue tuh. Eko Bikes ada di YouTube. Tukang sepeda dia, rumahnya di Limo. Bisa. Tinggal dilem ya. Tinggal di lem nih, durasinya mantap ya, semangat ya. Alhamdulillah guys, sudah jadi ya. Ini ada gravel juga itu, kawan kita mampir. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.